Yang mulia Pak Ketua Pengadilan Agama Brebes, Bapak dan Ibu Hakim, yang terhormat Pak Sekretaris dan Bapak-Bapak baik pejabat struktural maupun fungsional Pengadilan Agama Brebes. Ini tidak termasuk adik-adik honorer semua. Tinggal aja satu orang di sana, kalau di PTSP nggak daftar hari ini. Di belakang di sebagian masuk. 2 orang tinggal sana. Ya, kita pada hari ini rapat awal tahun. Oke, rapat berkenaan dengan program-program kerja kita ke depan, 1 tahun ke depan, ya. Untuk itu pada hari ini kita mulai, mungkin kalau nggak selesai sebelum Jumat, kita sambung sore. Gitu. Maka untuk memberi keberkahan dalam rapat kita ini, mari kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Agenda hari ini rapat program kerja. Kemudian kita sosialisasikan program kerja apa yang prioritas dari Pengadilan, ya. Ada 8 prioritasnya apa ya? Itu satu-satu kita bahas. Pertama kita bahas program kita, ya. Program kerja kita tahun 2022. Nanti yang membahas ini dimulai dari Pak Ketua, kemudian kita kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita lanjutkan. Nanti yang menjadi masalah misalnya apa yang program-program kita, apa persoalan-persoalan kita di dalam menjalankan program kita 1 tahun ke depan, itu bisa dipertanyakan sejelas-jelasnya di sini. Untuk itu kami harapkan khusus notulen ya. Ini apa ada notulen itu harus ada. Nanti poin-poin hasil rapat kita apa? Itu jangan sampai nanti dilanggar lagi. Pak, notulen Nanti Pak Sekretaris ya. Iya. Kita ini kan karena ada kamu, sebagian dari kita nggak bisa masuk. Ini rapat yang begini mah semua, kecuali yang jaga-jaga di luar. Kita semua rapat biar tahu. Kita gunakan juga adik-adik honorer supaya tahu ya bahwa rapat kita hari ini hasilnya begini nanti. Karena yang kita rapatkan program indikator kinerja utama kita, yaitu bolehlah kita bilang kalau kita satukan semua itu mulai dari kita menerima perkara sampai kepada putusannya, itu harus komitmen kita menjalankan semuanya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Itu pada intinya. Tetapi setiap tahun itu aja. Maksudnya indikator kinerja utama ya itu aja sebenarnya. Berarti untuk memudahkan kita, kemudian tujuan yang kita tercapai, yang seperti kita harapkan, kita programkan misalnya tahun ini berapa kita terima perkara, lebih dari 5.000 misalnya. Itu dalam menjalankan untuk menyelesaikan perkara 5.000 itu kan bagaimana kita kerja. Nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua. Saya hanya sebagai pembuka. Selanjutnya jangan dulu. Ini kami harapkan kepada Bapak dan Ibu, mulai dari Bapak Hakim, Sekretaris Pak Panitra, dan juga sampai kepada adik-adik honorer, silakan bertanya kalau tidak tahu. Kita rapat umum ini gunakan 1 hari ini penuh untuk itu. Apa persoalannya? Bagaimana jalan keluarnya? Nah, programnya memang itu aja kita. Cuma apa persoalannya? Kita cari jalan keluarnya bagaimana. Mudah-mudahan rapat kita ini berjalan dengan lancar, sukses. Ke depan
kita bisa menjalankan apa hasil program kerja kita hari ini. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ketua untuk menyampaikan sepatah dua kata yang berkenaan dengan program kerja. Ya, sebelum kita rapat kerja, ya, program kerja tahun ini sesuai dengan yang dibebankan kepada pimpinan, yaitu Pak Ketua. Itu kami serahkan ini kepada Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua dan Bapak Sekretaris, seluruh pejabat sekolah, fungsional, karyawan-karyawati baik termasuk umur yang hadir, yang sama-sama berbahagia pada pagi hari. Puji syukur tiada hentinya kita sampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita ini menjadi sebab kita mendapatkan ampunan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan syafaat, sehingga kita mendapat kebahagiaan lahir batin dan akhirat insyaallah. Pertama-tama sebelum kita masuk kepada rapat kerja ini, perkenankan untuk menyampaikan beberapa hal yang merupakan sesuatu yang menjadi searah dengan program prioritas di Jembatan Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena kelihatannya masih bersemangat untuk menerapkan programnya itu ke tingkat paling bawah, mulai pengadilan tinggi, pengadilan mahkamah. Jadi semangatnya itu untuk pembangunan zona integritas. Kemudian peningkatan kualitas, peningkatan kualitas SDM, mulai dari tingkat pengadilan tinggi sampai kepada tingkat pengadilan tinggi. Itu selalu diomongkan itu. Kemudian optimalisasi mediasi dan semacamnya yang telah dibagikan kepada bapak-bapak. Oleh karena itu perlu saya sampaikan bahwa di pengadilan agama keserakahan dengan kepaniteraan itu harus kita jaga dengan baik. Harus memposisikan diri dari bagian-bagian yang ada di dalam sekretariatan dan kepaniteraan. Tentunya saya mulai di sekretariatan sebagai peringatan kita menyesuaikan dengan program kerja yang akan kita ambil, kita tetap. Pertama, di sekretariatan itu bagian umum yang kaitannya dengan pembangunan ZI ke depan, dan tahun ini kita berharap bisa meraihnya. Pertama itu peningkatan ketertiban, kebersihan, keindahan, dan baik dalam halaman kantor maupun di dalam ruang kerja kita. Tidak mungkin kita dapat mendapatkan zona integritas kalau unsur ini tidak tercapai. Ketertiban, kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Oleh karena itu, saya harap kepada kesekretariatan programkan yang pernah disarankan oleh pengawas yang datang di sini, bahwa di depan ini kita bisa menciptakan keindahan,
sebelum masuk ke kantor, sebelum naik ke lantai 2 sudah terlihat keindahan di depan ini. Apakah dengan mengganti keramik satu ruangan itu, kemudian dikasih karpet, misalnya karpet merah, tangga ini sampai kepada pimpinan dan ruang tamu dan lain sebagainya. Saya ingin menerima semacam buah pikiran, kemudian saran-saran dari Bapak dan Ibu. Itu. Kemudian pengadaan satpras dan pemeliharaannya. Ini yang sering kita terkendala, pengadaan satpras. Jadi satpras sarana prasarana ini, kalau sudah ada pemeliharaannya, pemanfaatannya dengan nyaman, itu di sekretariatan tolong ini diperhatikan betul, karena ini sudah diprogramkan bahwa yang bekerja di pengadilan agama ini tidak ada yang akan sengsara dalam melaksanakan kerja. Itu pesan dari Ketua Mahkamah Agung ketika kami menghadiri juga suatu pertemuan di sana itu di Mahkamah Agung sendiri, bahwa bukan zamannya lagi pengadilan agama, karyawan pengadilan agama, apalagi hakim mengerjakan pekerjaan dengan sengsara. Tidak, karena negara sudah mengeluarkan, menyumbangkan anggaran yang sedemikian cukupnya. Hanya karena kita yang melangkah, tidak pintar menggunakan, tidak pintar memelihara, sehingga kalau ada yang sengsara karena tidak terjamin kenyamanannya, keindahannya, itu kesalahan kita. Kekeliruan kita mengatur segala sesuatunya, karena dianggap oleh negara itu sudah cukup. Dan selalu diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan anggaran sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, itu. Jadi pengadaan satpras dan pemeliharaannya itu harus kita diperhatikan. Kemudian yang mendukung itu disiplin dalam dinas, disiplin di luar dinas. Dan ada hal-hal yang bisa membahayakan institusi kita. Tolong harap catat, sampaikan kepada pimpinan, Bapak Wakil sebagai pengawas. Jangan kita mengetahui sendiri yang bisa membahayakan institusi, tapi dia tidak mengenal atau tidak menyampaikan persoalan. Karena kita ini satu kolektif dari bawah ke atas. Jadi kalau di sisi tentara itu, kalau prajurit tidak tidak siap, tidak tanggap, maka membahayakan jenderal-jenderalnya, karena dari bawah bisa menyusul ke atas. Oleh karena itu gambaran ini dari bawah, kalau ada hal-hal baik pekerjaan, tugas dan lain sebagainya, atau hubungannya dengan masyarakat luar, ada hal-hal yang bisa membahayakan institusi, tolong secepatnya dilapor kepada Pak Wakil Pimpinan pimpinan sekretaris terakhir pada saya. Jadi itu perlu sekali kita bersama dan bersikap bersama. Kemudian masih sekretaris ini dari keuangan, ya, bagian keuangan dari umum dan keuangan ini. Harap pengelokasian, jadi penggunaan anggaran itu dapat dilaksanakan dengan sasaran yang tepat. Itu. Kemudian harus dengan cara-cara prioritas. Dan Pak Sekretaris sudah melaksanakan seperti ini, mudah-mudahan. Dan sebelum melaksanakannya, melakukan penggunaan anggaran harus lebih dahulu membuat perencanaan dan melaporkan apa yang telah dilaksanakan setelah penggunaan anggaran ini. Itu penting sekali, kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan pelaksanaan penggunaan anggaran tetap sasaran dengan pengawasan yang baik, insya Allah akan menciptakan suatu keberhasilan dan keindahan kebersamaan kita semua.
Kemudian tidak kurang pentingnya tentang pertanggungjawaban secara moral. Ini adalah kaitannya dengan ZI juga itu, Pak. Ini ada apa istilah di ZI itu integritas ya. Sering kita sampaikan ada sifat integritas yang kaitannya dengan jiwa kita, hati kita, kaitannya kepada sesama manusia dan kaitannya dengan Allah. Itu adalah integritas yang penting. Jadi kita diawasi sendiri oleh diri sendiri dan diwasi oleh Yang Maha Kuasa. Kalau itu yang terjadi dalam hati kita, insya Allah akan kita terjaga dari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita dan kepada teman-teman, kepada orang lain. Kemudian yang ketiga dari sekretariat ini peningkatan IT ya, peningkatan IT dengan pelaporan. Ini saya harapkan peningkatan pengelolaan website. Ini Pak Nur Sidik sudah bekerja, tapi dari yang punya tugas tersendiri yaitu Pak siapa namanya ini, Pak Kundinya, Pak Sekretaris sebagai atasannya, ingatkan ini supaya website kita itu ditingkatkan, kemudian disempurnakan muatan-muatan itu yang update, artinya yang terbaru harus masuk. Nah, tidak hanya yang sudah lalu masih bertahan sampai tidak ada tambahan dan lain sampai. Semestinya itu di web itu menggambarkan pekerjaan kita, perkembangan kita di pengadilan agama itu seperti yang disampaikan yang lalu-lalu, bahwa gambaran kinerja kita, kegiatan kita, aktivitas kita di pengadilan agama itu banyak bisa dibaca oleh melalui web kita. Kemudian ini termasuk saya ya, yang banyak kita terkendala juga itu peningkatan penggunaan IT oleh SDM pihak. Kita ini sangat termasuk saya karena memang dia lama ya. Kalau Pak Wakil mungkin masih mendapatkan pelatihan tentang IT itu. Kalau kami dulu memang yang singkat itu yang bersyukurlah dengan ada kawan-kawan dari pegawai honor yang sangat kuat IT-nya sehingga punya agama berbes bisa juga dilihat kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas penyelesaian perkara. Tergambar bahwa di pengadilan agama berbes ada sebagian besar berkualitas di bidang IT. Dapat dilihat dari laporan-laporan kemudian SPP kita, alhamdulillah bisa kita banggakan. Mudah-mudahan dapat dipertahankan dan saya berharap ini ditingkatkan karena sangat berhubungan dengan kesejahteraan ke depan kalau memang bisa mencapai WBD karena karena sudah terbukti diberikan kesejahteraan. Jadi jangan dikira bahwa pimpinan yang mendapatkan kebahagiaan atau fasilitas atau kelebihan-kelebihan, tapi semuanya karyawan kalau sudah tercapai itu semuanya mendapatkan. Bahkan yang kalau pimpinan bisa minta besok hari bisa minta Pak Wakil bisa ke Aceh belum. Tapi kalau dengan nasib baik Pak Wakil bisa di sini mendapatkan kelebihan daripada hasil kerja teman-teman kita yang bagus IT-nya di sini. Kemudian penyampaian laporan harus dengan tepat, berkualitas, sehingga untuk kebijakan-kebijakan ke depan itu dapat kita sesuaikan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Dan saya berharap nantinya kalau misalnya ada belanja barang, jadi dilihat kualitas, jangan dilihat asalkan mengadakan aja, karena sama dengan pengerjaan di kantor ini, misalnya pemeliharaan kan, jangan dilihat asal sudah terpasang, karena sangat merugikan kalau
nanti sudah selesai kita tidak puas, mau diulangi tambah biaya, tambah ongkos. Daripada kita sudah memang perencanaan matang, kemudian kehendak kita disampaikan bahwa saya mau yang ini. Jadi setelah selesai indah, mungkin ada perbedaan pembiayaan, tapi kita puas. Itu yang kami harapkan, Pak. Supaya apa namanya, dalam melakukan suatu program itu hasilnya kita puas. Kemudian di kepaniteraan sedikit saya gambarkan administrasi perkara ini. Peningkatan ketertiban dan kesempurnaan penerimaan pendaftaran. Jangan sampai penerimaan dalam perkara penyelesaian cepat tapi terhambat penyelesaian sampai kepada pengambilan cerai, sangat kita sayangkan. Bapak-bapak hakim majelis itu sudah berupaya menyelesaikan perkara sampai putusan, tapi penyampaian isi putusan terlambat. Setelah disampaikan, ditaruh di meja, tidak sampai kepada yang semestinya memegang berkas itu, akhirnya terlambat kepada pengeluaran akta cerai. Itu kita sayang. Jadi kita antisipasi di situ, dan saya harapkan nanti bagian kepaniteraan antisipasi itu. Jangan sampai kerja keras sebagian kolektif, secara kolektif sebagian, tapi tidak sampai kepada tujuan akhir kita, percepatan penyelesaian perkara. Ini ada di anunya Pak Badi lagi. Kemudian karena kita di sini tidak pernah melakukan eksekusi, tapi eksekusi di sini tidak terbatas eksekusi barang. Yang kami ingin sampaikan di sini eksekusi putusan yang ada kaitannya dengan hak-hak istri dan anak yang akibat perceraian. Ini selalu diingatkan oleh Pak Dirjen, dan waktu saya juga menghadap disampaikan bahwa di Brebes masih ada putusan-putusan yang akibat dari putusan itu istri dan anak-anak tidak sempat mendapatkan hak-haknya yang telah diputuskan wali majelis. Saya bilang insya Allah di Brebes cepat tidak, semuanya cepat diselesaikan. Karena menurut beliau itu sangat zalim kalau hakim sudah menentukan haknya seorang istri untuk diterima pada saat untuk ikrar tidak diberikan, lalu setelah ikrar ditinggalkan oleh mantan istri, bahkan anaknya diterlantarkan, mau menengok juga tidak. Ini yang Pak Dirjen menekankan, itu zalim dunia dan akhirat, dan tidak selesai persoalannya di dunia ini meskipun kita sudah selesai. Itu Pak. Jadi saya sampaikan di sini supaya saya juga selamat sebagai penanggung jawab, karena kita di sini menyelesaikan perkaranya orang itu betul-betul tanggung jawab ini dunia akhirat, karena ada masalah hak dan kewajiban, ada hak haram dan halal. Nah ini jadi hakim pengadilan agama saya kira tidak kurang beratnya itu, karena bertanggungjawaban terhadap diri kita, masyarakat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sementara dulu ini Pak gambarannya, agar supaya kita nanti program-program kerja kita itu dapat terarah ke sana, yang intinya bahwa percepatan pelayanan masyarakat, kemudian kepatuhan masyarakat terhadap putusan, kemudian pengaksesan tempat-tempat yang jauh dari pengadilan oleh yang tidak mampu dapat terakses, dapat mempergunakan sarana-sarana yang ada dengan sarana persidangan. Kemudian SDM ini ada berakhlak, ya disebut berakhlak seperti yang kita terangkan tadi. Diharapkan kita berakhlak sesuai dengan patut. Kemudian terakhir sekali bahwa ini peradilan agama ini itu berkualitas dan bertaraf internasional. Nah ini berat ini, karena menyangkut masalah
masalah bahasa dan lain sebagainya. IT yang paling penting. Nah, Pak Dirjen sudah bagaimana pengadilan agama ini dapat bertahap internasional. Mudah-mudahan adik-adik yang masih muda-muda ini membekali diri, hakimnya ibu-ibu dan bapak hakim bisa menyelesaikan ini dengan perkara